Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga di Pematang Siantar unjuk rasa meminta DPRD menonaktifkan wali kota. Ketua dan anggota DPRD ikut turun ke jalan. Seorang bayi yang baru lahir di Medan diduga menjadi korban malapraktik usai dilakukan uji screening stunting. Kaki bayi menderita luka bakar melepuh. Pedagang dan konsumen pakaian bekas memprotes langkah pemerintah yang melarang penjualan pakaian bekas. Warga desa Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dikejutkan dengan ditemukannya sesosok mayat tersangkut di batu sungai Bah Bolon. Diduga korban mabuk tua dan terjatuh ke sungai. Warga dusun Sipispis berkerumun di sekitar sungai Bah Bolon. Warga penasaran ingin melihat sesosok mayat yang ditemukan dalam posisi telungkup dan tersangkut batu karena terseret arus sungai. Warga desa mengenali sosok jenazah adalah John Perliadi Saragi, warga dusun 1 desa Marubun, Sipispis. Korban dikenal sering bekerja mencari batu di sungai Bah Bolon. Polisi yang mendapat laporan penemuan jenazah langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah. Dari hasil pemeriksaan di TKP, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban mabuk tua dan terjatuh ke sungai. Karena menurut keluarga, korban sempat hilang 1 hari dan terakhir pamit untuk minum tuak. Jadi emang sudah 1 hari jenazah tersebut, John Saragi itu tidak pulang ke rumah, pamit ke keluarganya untuk minum tua dengan kawan-kawannya. Jadi setelah tidak pulang, melakukan pencarian bersama-sama dengan masyarakat, kemudian Babinkan Timas, baru tadi siang diketemukan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Tebing Tinggi. Hasil visum dokter menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hasil visum hanya menemukan ada luka robek akibat menghantam batu sungai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ke informasi lain, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan thrifting atau jual beli pakaian bekas. Padahal di kota Tanjung Balai justru ada pasar khusus pakaian bekas yang sudah menopang ratusan perekonomian warga sejak lama. Pedagang di pasar TPO Tanjung Balai kini resah. Penyebabnya adalah larangan thrifting atau jual beli pakaian bekas yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret lalu di Senayan, Jakarta. Alasannya pemerintah ingin melindungi produksi tekstil dalam negeri. Tetapi alasan ini tidak disetujui oleh sekitar 400 pedagang pakaian bekas di TPO Tanjung Balai ini. Alasannya pakaian bekas sedari dulu telah memiliki pangsa pasar tersendiri, yakni kalangan menengah ke bawah yang ingin memiliki pakaian bermerek dengan harga miring. Kekecewaan pedagang bertambah karena larangan itu muncul menjelang hari bulan Ramadan, di mana tingkat pembelian pakaian bekas mencapai puncak setiap tahunnya. Selain menjadi mimpi buruk bagi para pedagang dan pembeli, larangan pakaian bekas berdampak pada lapisan masyarakat lainnya, termasuk buruh bongkar muat. Terkait pernyataan Jokowi yang menyetop perdagangan pakaian bekas ini, saya kira kurang berpihak kepada kami pedagang pakaian bekas ini. Kenapa? Kita kan sama-sama rakyat Indonesia loh. Oke lah, memang garmen kita juga perlu menaikkan garmen kita. Namun kami juga selaku pedagang pakaian bekas, pasarnya beda. Senada dengan pedagang, pelanggan di pasar ini juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan larangan pakaian bekas. Sebab konsumen mengaku terbantu lebih mudah mendapatkan pakaian berkualitas impor dengan harga miring. Kalau saya minta pada Bapak Presiden Jokowi, janganlah dihapus ya. Kenapa, Bu? Karena seperti saya pun
Saya itu masih memakai juga yang seperti ini gitu. Pakaiannya harganya gimana, Bu? Pakaian bekas ini terjangkau? Alhamdulillah terjangkau, mutunya alhamdulillah masih bisa diandalkan. Pasar TPO Tanjung Balai telah berdiri sejak 28 tahun lalu. Sebagian besar pedagang menyadari menjual dan membeli barang ilegal, namun mereka mengaku bukan sebagai tangan pertama pengimpor pakaian bekas yang diperjualbelikan. Sebagian besar dari mereka mengaku sebagai pengepul. Meski beberapa kali terbakar dan kembali berdiri, pasar TPO bahkan menjadi salah satu alasan berpelesiran ke Tanjung Balai sebagai tujuan tempat berbelanja. Akankah legenda pasar TPO akan mati tergerus kebijakan ini? Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Ya, penolakan thrifting atau penjualan pakaian bekas impor juga mendapat penolakan dari para pedagang baju bekas di kawasan Tanjung Morawa. Sementara para pembeli mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar ini karena harga bajunya yang murah dan berkualitas. Lokasi penjualan pakaian bekas di Pekan Satuan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tampak ramai diburu oleh pembeli. Di tempat ini terdapat berbagai jenis pakaian bekas impor mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp25.000 per barang. Namun kebijakan baru pemerintah yang melarang impor baju bekas karena mengganggu industri tekstil dalam negeri membuat para pedagang di lokasi ini keberatan. Mereka menolak kebijakan tersebut karena dinilai tak adil. Sumber penghasilan yang telah digeluti selama bertahun-tahun akan hilang karena peraturan baru itu. Para pedagang memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali kebijakan tersebut dan kembali mengizinkan warga untuk berjualan pakaian bekas impor, khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa. Jadi kami nggak tahu lagi kemana mau cari makan, hanya ini yang kami tahu. Sementara saya sendiri nggak punya suami, anak saya 5. Anak saya pada sekolah semua dibesarkan dengan barang-barang second. Jadi apabila ditutup, tolonglah Pak Jokowi, janganlah ditutup Pak. Dari sini Kami makan semua dari sini Pak. Kemana lah kami cari makan Pak? Gimana lah teman-temanku, kami sendiri mau cari makan, anak-anak kami nyekolahkan. Sementara para pembeli mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar ini karena harga bajunya yang murah dan bahan yang berkualitas. Dari dulu saya masih kecil, saya sudah diterapkan orang tua saya membeli monja karena kami tidak sanggup untuk membeli yang baru. Ya, kalau nggak ada yang monja, kami kurasa dari dulu tidak berpakaian. Jadi sekarang monja sangat membantu kami. Sampai sekarang pakaian saya ini yang saya pakai pakaian monja. Diharapkan penjualan baju bekas di Indonesia masih bisa tetap berjalan, karena jika tidak, maka akan berpotensi menambah jumlah pengangguran di dalam negeri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ada satu tempat menarik di Kota Pematang Siantar, bisa untuk bersantai dan berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Tempat ini bernama Kebun Bunga Siantar. Biasanya pada bulan Ramadan, tempat ini akan dipenuhi warga yang menghabiskan waktu menunggu buka puasa. Kebun Bunga Siantar seluas hampir 1 hektar ini masih menjadi favorit warga Kota Siantar untuk bersantai. Di zaman kemerdekaan dulu sebenarnya disebut Lapangan Merdeka. Namun sejak tahun 80-an warga Siantar mengganti namanya menjadi Kebun Bunga Siantar. Di tengah lahan berdiri monumen Tugu Kemerdekaan yang bernuansa budaya Batak Simalungun dengan ornamen atau artefak Batak serta berisikan ornamen sejarah perjuangan kemerdekaan RI di Kota Siantar. Dulu dinamakan Lapangan Merdeka karena sejak zaman kemerdekaan lokasi ini satu kesatuan dengan kantor Wali Kota Siantar yang persis berseberangan dengan Lapangan Merdeka ini. Sejak terpisah di era 70-an, akhirnya Lapangan Merdeka terpisah dari halaman kantor Wali Kota. Lalu kemudian ditanam pepohonan dan bunga, akhirnya berubah fungsinya.
Sementara untuk kegiatan upacara yang awalnya dilakukan di tempat ini beralih ke lapangan Haji Adam Malik yang persis di seberang sudut dari kebun bunga. Lokasi ini kerap dijadikan tempat bersantai dan olahraga pagi bagi warga kota Siantar. Jalan santai mengelilingi kebun bunga, senam aerobik untuk komunitas senam, bahkan tempat bersantai keluarga bersama anak-anak, seperti yang dilakukan Debbie bersama keluarganya ini. Tamannya memang udah asri ya dari dulu. Iya. Pohon-pohonnya udah ada dilas-dilas. Tapi ada yang masih kurang. Gimana tuh? Kurangnya itu tentang kebersihannya. Kebersihannya kurang ya? Oh, harapannya gimana nih supaya pemerintah kota? Harapannya biar lebih bersih lagi. Anak-anak biar bisa lebih nyaman lagi bermain. Karena fasilitas anak-anak juga banyak yang pada hilang ya Pak? Iya, pada copot semua ya? Iya betul. Itu perlu. Kebun bunga banyak didatangi warga karena luas dan asri. Namun kini beberapa fasilitas sudah tidak terlalu dirawat. Pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan permainan olahraga untuk anak bermain. Sudah rusak, tidak diperbaiki pemerintah kota. Padahal biasanya di masa bulan Ramadan nanti tempat ini menjadi pilihan utama bagi warga untuk melepas waktu, menikmati kesejukan, dan menanti berbuka puasa bersama keluarga atau teman. Warga berharap pemerintah kota lebih memperhatikan kebun bunga ini. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pemantang Siantar. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.